From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Hari ini saya mau sharing satu topik. Judulnya adalah Touching Heaven atau mendatangkan surga ke dalam dunia. Mungkin saya mau mulai dengan sebuah cerita pribadi. Saya ada di Amerika, melayani di sini di gereja Abba Love, dan saya salah satu pendeta di sini. Tapi saya masih ingat pertama kali datang ke Amerika. Itu buat college ya. Saya waktu itu belajar study communication di salah satu universitas di Amerika. Nah, background-nya seperti ini. Saya ini anak pendeta, gede di gereja, dan nggak pernah kuliah di universitas pemerintah lah gitu istilahnya. Jadi sekolah swasta Kristen di Indonesia, anak pendeta, kenal Tuhan sejak umur 13 lah. Jadi kehidupannya ya gereja gitu. Sampai umur 16-an, itu pertama kalinya keluar Indonesia dan kuliah nih ceritanya. Kan? Terus hari pertama kuliah itu masih ingat di kampus, saya lagi jalan, mau beli makanan. Nah, kalau ada anak kuliah, kalau kamu mungkin anak kuliahan, tau lah biasanya kalau anak kuliah tuh bokeh, nggak punya duit. Jadi saya waktu itu lagi cari makanan. Saya ingat banget tuh di kampus tuh dulu tuh ada chicken sandwich, harganya cuma $1. Tiap hari makan chicken sandwich karena cuma $1 ya kan. Dia lagi jalan beli chicken sandwich. Nah waktu itu bahasa Inggrisnya tuh belum lancar-lancar banget gitu ya. Kalau misalnya ikut kelas agak masih pusing gitu karena baru datang dari Indonesia. Nah, saya lagi jalan makan chicken sandwich, terus tiba-tiba tuh di depan tuh ada rame-rame gitu di tengah kampus. Ikut dong, mau ngeliat kan ada apa nih gitu. Tiba-tiba tuh di tengah kampus ada orang bawa toa sama bawa spanduk gede banget gitu. Dan dia teriak-teriak ke semua orang yang lewat gitu. Nah, saya waktu itu lewat, terus dia teriak ke saya gitu. Spanduknya tuh tulisannya bahasa Inggrisnya seperti ini. Muslims, gays, murderers, liars, go to hell, ceritanya gitu kan. Pokoknya semua orang yang kira-kira orang berdosa dan dia nggak setuju, pokoknya ada lah di spanduk. Terus dia teriak-teriak kan. Dia bilang, kamu tahu gak kalau kamu mati malam ini, kamu bakal masuk kemana? Gitu. Terus, wih, dia kok kayaknya ini banget ya, serem banget gitu. Terus dia nanya, kamu butuh Yesus, kamu harus diselamatkan oleh Yesus. Gitu. Terus saya lagi jalan, ingat ya, saya tuh waktu itu bisa bahasa Inggris, lagi makan chicken sandwich, dia teriak-teriak pakai toa gitu kan. Kamu, katanya, yang lagi makan chicken sandwich, kamu tahu nggak, kalau kamu mati malam ini, kamu masuk mana? Kamu mau kemana, katanya, hidup ini. Terus, jujur saya ngelihat gitu, bingung kan. Saya lagi makan chicken sandwich, terus dalam hati saya cuma bilang, saya mau ke kelas sih. Ini cuman lagi lewat doang gitu. Terus, itu menurut saya lucu sekali ya gitu. Karena waktu itu, dia berantem sama setiap orang yang lewat, sampai akhirnya security kampus dipanggil gitu. Karena bukan cuma itu doang, di kampus saya itu ada klub, bukan cuma klub Kristen, ada klub Islam, ada klub LGBT, ada klub yang lain-lain, dan akhirnya mereka semua keluar di tengah kampus, semuanya berantem gitu. Terus saya yang jalan pakai chicken sandwich mau ke kelas gitu kan. Itu random banget. Cuman, kenapa saya sharing cerita ini? Dari situ saya mulai memikirkan tentang satu hal, tentang surga. Karena kalau saya membahas tentang surga, mungkin teman-teman akan membayangkan sebuah tempat, katanya, wah, ini lantainya
terbuat dari emas gitu. Terus ada apa? Ada gate-nya. Terus kita harus masuk itu kelihatannya, oh pokoknya semuanya indah lah gitu. Ada teman-teman saya, anak-anak youth di tempat saya, kalau saya ngomongin surga dia bilang, ah surga mah kayaknya sih bosen sih. Karena kalau di pikiran saya tuh surga tuh kayak ibadah, tapi ibadah yang nggak kelar-kelar. Karena sampai kekekalan kan gitu. Dengerin khotbah, nyanyi-nyanyi sama malaikat-malaikat nggak jelas gitu. Itu apakah itu pandangan surga yang sesungguhnya? Dan mulai dari situ saya mulai memikirkan gitu. Apakah saya diselamatkan hanya karena saya takut kena hukuman dari api neraka? Seperti yang orang pakai toa ini teriak-teriakin kepada saya itu. Terus saya bertanya lagi, apakah ketakutan dan rasa bersalah itu adalah motivasinya untuk mengikuti Yesus gitu? Pernah nggak teman-teman bertanya tentang hal seperti ini? Mungkin kalian juga memikirkan gitu, iya ya, kenapa saya kok rasanya rasa bersalah doang? Takut. Makanya, jangan sampailah kita dihukum Tuhan. Makanya saya mau mengikut Tuhan gitu. Apakah kekristenan itu yang terkadang kedengarannya itu seperti kita lagi menunggu Allah untuk mengangkat diri kita dari kenyataan di sekitar kehidupan kita. Banyak orang Kristen kedengarannya kelihatannya menunggu, aduh, kapan nih ke surga? Dunia tuh udah parah banget sih. Gue cuma pengen lagi nunggu nih ke surga. Gitu. Pertanyaannya, apa hubungan kabar baik atau Injil ini dengan kehidupan kita saat ini di dalam dunia ini? Gitu. Karena masalahnya kita tuh belum mati gitu kan. Masih di sini gitu. Kalau ada yang mau dibantu mungkin bisa dibaptis lebih lama ya. Mungkin uh, bukannya cuma 10 detik, mungkin 15 menit gitu. Ya kan, kalau memang misalnya tujuannya adalah masuk surga, istilahnya. Kenapa kita masih di sini? Kenapa nggak langsung ke surga aja? Kalau udah terima Tuhan Yesus, ya udahlah langsung gitu. Menurut saya ini karena ada pemikiran yang salah tentang apa itu surga sendiri. Gitu. Nah, saya juga mikirkan saya punya banyak teman yang mengaku bahwa mereka udah diselamatkan, mengaku kalau mereka udah selamat, tapi hidupnya sama tuh sama orang yang nggak percaya. Bahkan ada yang hidupnya lebih parah dari orang yang nggak percaya. Kenapa? Karena mungkin orang yang nggak percaya sadar kalau mereka itu nggak percaya. Tapi ada orang yang mengaku kalau mereka udah diselamatkan, tapi mereka in denial kalau hidup mereka itu sebenarnya parah gitu, rusak. Nah, sekarang coba lompat ke tahun 2019 ya. Itu tahun mungkin saya pertama datang ke Amerika itu 2006. Nah, tahun 2019 itu saya udah mulai melayani sebagai seorang pendeta, udah selama 8 tahun saat itu. Dan mengikuti Yesus mungkin 15 tahun saat itu. Saya kenal Tuhan Yesus mungkin sekitar umur 14, 13 gitu ya. Dan luar biasanya saat itu gereja kami lagi bertumbuh luar biasa tahun 2019. Saya waktu itu udah menikah 4 tahun dengan istri saya, namanya Tatia. Dan apa ya, kalau mau diinget-inget tahun 2019 itu tahun emas gitu buat saya. Kelihatannya semua yang harus berjalan lancar, berjalan sangat lancar dalam hidup saya. Tapi semua kita ingat tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu adalah tahun, benar-benar tahun yang membangunkan saya sih dari uh, beberapa hal dalam hidup saya yang saya nggak pernah menyadari. Karena waktu tahun 2020 itu, kita semua tiba-tiba karena COVID, diam di rumah ya. 2019 saya ingat lead pastor saya waktu itu, Pastor Mike, mungkin pernah sharing juga di BCC. Dia lagi sharing-sharing dan dia bilang, oh pokoknya kita siap-siap nih. Waktu itu ibadah jemaat hampir 300 gitu. Wah, kalau misalnya ada 12, wah saya pokoknya hidupnya sibuk kali. Sibuk melayani, sibuk melakukan banyak hal-hal gereja. Yang saya nggak menyadari adalah tahun 2020 itu akan membawa saya ke sebuah momen di mana saya depresi, penuh dengan anxiety, dan bahkan
apa ya, cukup pretty low gitu, cukup hancur dalam arti eh, kehidupan rohani saya hampir nggak ada. Eh, saya nemuin saya itu lelah sekali gitu dalam hidup ini, dan banyak hal-hal bahkan dalam pernikahan yang muncul ternyata tuh saya tuh belum pernah berubah dalam hal-hal ini. Kelihatannya saya sudah berubah, tapi dalam hal-hal yang terdalam ini ternyata tuh saya masih banyak pergumulan. Dan di situ saya mulai merasa sendiri sekali gitu ya. Saya mulai mencari sahabat-sahabat saya, tapi ternyata, oh, saya tuh nggak punya sahabat. Katanya, risetnya tuh seperti ini. Semakin banyak, semakin lama kita di gereja, semakin sedikit sahabat-sahabat dalam kehidupan kita. Eh, Kenapa? Mungkin karena di dalam gereja itu kita bisa punya banyak kesibukan, tapi belum tentu punya hubungan-hubungan yang dalam. Nah, di situ saya mulai, waktu itu lagi stres banget gitu. Saya menemukan bahwa identitas saya itu nyangkut di hal-hal yang saya lakukan, bukan di dalam Yesus. Apakah mungkin kita bisa memberitakan Injil, berkhotbah, mengajar, melayani di dalam gereja tanpa kita mengikuti Yesus secara pribadi? Karena mengikuti Yesus itu adalah eh, bukan hal yang kita lakukan sekali. Itu adalah gaya hidup ya. Dan saya menemukan saat itu, saya melakukan semua kesibukan saya tanpa saya mengikuti Yesus dalam sehari-hari. Dan itu adalah tempat yang paling merusak dalam pengalaman saya waktu itu. Akhirnya saya benar-benar desperate, dan saya mencari Tuhan apa yang harus saya lakukan gitu. Dan Tuhan bawa saya waktu itu sempat pastoral therapy, counseling, benar-benar merendahkan hati saya banget sih untuk bertanya, Tuhan, tuh saya pun yang adalah seorang leader, saya justru butuh disembuhkan, saya justru butuh mengikuti Yesus secara pribadi, bukan karena pelayanan atau menjadi bagian dari gereja. Nah, kembali lagi kepada apa yang saya pengen bicarakan hari ini, saya mau baca sebuah ayat yang luar biasa kalau menurut saya. Wait, balik. Oke, coba. Mati. Bentar ya. Okay, Pastor, thank you for sharing this to us. Iya, sorry. Mati. Bentar. Sorry, hilang. Bentar. Oke. Bisa lihat nggak ya? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Atau mungkin saya nggak, kalau saya play terus pencet bisa nggak? Mati terus dia. Kalau nggak saya kasih tunjuk gini aja ya. Zoom. Di Zoom aja. Ya. Yes. Oke. Saya mau baca satu ayat dari Markus 5 ayat 21-34. Dan temanya di sini adalah apa yang saya rasakan saat-saat itu di tahun 2020 itu adalah tentang desperation sebenarnya, putusasaan gitu. Nah, Markus 5 ayat 21 bilang seperti ini, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepada rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan yang sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Coba pay attention dengan kata selamat. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, teman-teman mungkin pernah membaca firman Tuhan ini ya. Ini cerita yang luar biasa. Uh, Perempuan yang punya masalah pendarahan ini sebenarnya adalah side story dari kisah Yesus ingin menyembuhkan anak dari Yairus. Kalau kita lihat, Yesus itu adalah orang yang paling bisa present dalam hidupnya, atau penuh hadir di depan orang yang ada bersama dengan dia dengan begitu luar biasa. Nah, ada yang pernah ngalamin sebuah emergency gitu ya dalam hidupnya. Misalnya kalian ngalamin sebuah emergency karena ada sakit, atau ada orang yang kalian kasihi mungkin yang sedang sakit atau punya masalah. Nah, kalau kita lagi mengalami sebuah emergency itu kelihatannya kan biasanya kita panik gitu. Aduh, kita harus lakuin ini yang paling urgent. Tapi kalau kita lihat cerita tentang mujizat ini, Yesus itu orangnya itu sangat bisa present dengan apa yang Bapa lagi mau lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Dia bahkan di tengah sebuah emergency, ada anak yang lagi sedang mau mati, dia lagi menuju ke tempat ini untuk menyembuhkannya, diinterupsi oleh wanita pendarahan ini. Dia tetap bisa menangkap bahwa Bapa itu sedang melakukan sesuatu. Bahkan dia berhenti, dia melihat, dia menyembuhkan wanita ini. Lalu dia pergi ke tempat yang lain. Nah, itu luar biasa kalau menurut saya. Tapi saya hari ini mau fokus ke sebuah kata yang tadi kita baca berulang kali. Kalau kita lihat di ayat 34, atau mungkin tadi di ayat berapa ya itu ya, di ayat 23, kata selamat atau keselamatan yang selama ini kita sering dengar di gereja atau di firman Tuhan, itu sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu sozo atau soteria. Kata keselamatan ini sebenarnya yang menarik adalah yang digunakan Alkitab itu digunakan untuk menjelaskan untuk keselamatan dalam arti satu hari kita harus diselamatkan dari mungkin api neraka untuk juga masuk ke dalam kekekalan, ke surga, untuk bersama dengan Allah. Tapi kata yang sama ini juga digunakan untuk kata kesembuhan. Makanya kalau kita baca di dalam Injil, seringkali kata ini itu digunakan untuk contohnya orang buta yang berteriak-teriak kepada Yesus, Yesus, aku mau untuk disembuhkan. Katanya itu di situ tuh sozo atau soteria, kata yang sama untuk diselamatkan. Makanya penulis atau penerjemah Alkitab ini menggunakan kata yang sama ini, kadang selamat, kadang disembuhkan. Selamatkan dan disembuhkan itu bahkan adalah hal yang konsep yang sama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu salvation itu adalah dari akar kata salve. Salve itu tuh kita membayangkan salep atau obat untuk sebuah luka. Dari sini kita bisa belajar bahwa konsep keselamatannya di dalam kerajaan Allah itu berbeda mungkin dengan apa yang kita seringkali bayangkan dengan konsep keselamatan
yang kita sering pakai gitu. Nah, saya kembali ke hari pertama saya di kampus di Amerika kepada orang yang membawa spanduk tentang bagaimana semua orang harus diselamatkan. Mungkin dia berpikir untuk diselamatkan itu adalah kita harus penuh dengan takut akan Allah supaya kita jangan sampai masuk neraka. Tapi firman Tuhan itu punya makna yang lebih dalam atau lebih luas, yaitu untuk diselamatkan itu kita sebenarnya harus disembuhkan, dipulihkan dari dalam sampai kita bisa menjadi serupa dengan Allah itu sendiri. Mungkin surga itu bukan cuma sebuah tempat, karena surga itu adalah dimanapun Allah berada. Artinya, dalam kehidupan kita yang sekarang ini, walaupun kita masih di sisi kekekalan yang satu di sisi sini, kita tetap butuh diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan hal yang terjadi hanya sekali. Karena message dari kerajaan Allah itu bukan untuk kita ke surga, tapi untuk surga datang ke kita. Untuk surga memerintah ke dunia. Makanya waktu kita doa Bapa Kami contohnya, kita berkata, in heaven, on earth as it is in heaven. Ya kan? Kita mau berusaha mendatangkan surga di dunia ini. Itu misi kita. Itu adalah Injil Kerajaan Allah yang Yesus kabarkan di dunia. Kenapa? Karena sebenarnya surga itu adalah sosok seseorang pribadi. Heaven is a person. Heaven itu bukan cuma sebuah tempat, tapi dia adalah sosok seorang pribadi. Yesus itu adalah tempat atau sosok pribadi di mana surga dan bumi itu berjumpa. Contohnya, Yesus itu punya pengakuan-pengakuan yang aneh gitu dalam firman Tuhan. Ya kan? Nomor satu, dia pernah berkata gini waktu dia ada di atas salib. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Today, you will be with me in paradise. Coba, konsep surga kamu itu sama nggak dengan Yesus? Untuk Yesus nih, aneh sekali. Kalau kita ngomong surga, surga itu dalam konsep Yahudi, itu katanya adalah Firdaus, atau paradise. Atau kalau kita bisa bilang itu adalah sebuah taman. Makanya kalau kita baca di awal mula firman Tuhan, itu dimulai dengan sebuah taman yang namanya, ada yang tahu? Eden, ya kan ya? Taman Eden, the Garden of Eden. Jadi paradise atau Firdaus itu sebenarnya adalah sebuah garden gitu. Jadi waktu Yesus bilang, hari ini kamu ada dengan aku di dalam Firdaus, orang yang Yahudi yang mendengarkan dia saat itu langsung ingat dengan satu Firdaus atau satu taman yang semua orang tahu, yaitu Eden, gitu kan. Tapi lucunya gini, coba, Eden itu adanya di masa lalu atau di masa yang akan datang saat itu, waktu Yesus disalib. Coba, Eden itu jadinya di kejadian 1 ya. Tapi kita lagi baca mungkin Matius, Markus, Lukas. Kok Yesus bilang, kamu akan berada dengan aku di surga, di Eden, di Taman Eden, di Firdaus, nanti jam 3 sore. Seolah-olah kayak kita mau ngafe aja gitu. Ntar ya, jam 3 sore, kita ngafe bareng. Di Firdaus. Loh, Yesus kan, Taman Eden kan udah lewat. Kok kamu mengajarkannya seolah-olah itu adalah kenyataan yang terjadi saat ini. Coba kita pakai pemikiran kita sedikit ya. Di manakah, kapankah surga itu? Apakah di masa lalu? Atau di masa datang? Atau di masa sekarang? Kok kelihatannya kita bisa masuk keluar surga? Kapan saja gitu. Pernah bayangin nggak? Mungkin teaching kita tentang kerajaan Allah atau surga itu ada yang nggak komplit. Contohnya lagi, Yesus berkata nomor 2. Dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik
kepada anak manusia, atau dalam bahasa Inggris, you will all see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Ini adalah nubuatan atau kembali kepada perjanjian lama, dicerita tentang seorang pribadi namanya Yakub. Waktu itu lagi stres, mungkin kayak saya tahun 2020, karena dia punya banyak masalah keluarga, yaitu anak anak favorit mamanya, tapi kakaknya itu anak favorit papanya. Berantem lah, sampai dia ngebohongin, mencuri sulung dari kakaknya, sampai kakaknya yang namanya Esau itu mau membunuh dia. Dia lari karena dia stres ke padang gurun. Dan kalau orang lagi stres memang kadang-kadang suka aneh ya, dia tidur di padang gurun, dia taruh batu sebagai bantal gitu kan. Dia tidur di atas batu ini, tiba-tiba dia dapat penglihatan yang Yesus katakan ini. Dia melihat ada sebuah tangga, ada sebuah tangga yang menghubungkan surga dan bumi, dan di situ ada malaikat naik turun. Tiba-tiba Yesus mengambil kutipan itu, dikutip, dan dia bilang, itu tangga itu adalah saya. Ya, Led Zeppelin, Stairway to Heaven itu lagu, ya mungkin ya Yesus bilang, nah itu saya. Saya yang menghubungkan bumi dengan surga. Loh, Yesus, kan surga itu kan nanti. Kok kamu bilang kamu itu surga? Coba kita pakai pemikiran kita lagi ya. Nomor 3, Yesus bilang, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Dia bilang, dia masuk bait Allah, dan dia bilang, kalau kamu rubuhin bait Allah ini, aku akan bangun lagi dalam 3 hari. Semua orang bilang, wah kamu ini nggak ngerti. Tahu nggak, butuh bertahun-tahun untuk kita membangun bait Allah ini. Tapi dia lagi nggak membicarakan tentang bangunan ini. Nah, kadang-kadang kita suka lupa ya, waktu Tuhan memberkati kita dengan sebuah bangunan. Nah, khususnya bisnis ini, lagi dapat bangunan, ya kan? Kita juga gereja kita tahun lalu dapat bangunan. Kita sering lupa kalau bait Allahnya itu bukan bangunan, tapi kita. Nah, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dia lagi membicarakan tentang tubuhnya, bukan bangunan. Tapi bait Allah itu, konsepnya itu adalah Firdaus. Bait Allah itu, simbol-simbol di dalam bait Allah itu semua menunjuk kita kembali kepada Taman Eden. Tapi dia bilang, Taman Eden itu adalah aku. Bait Allah itu adalah aku. Tempat di mana Allah bisa berjumpa dengan manusia. Tempat di mana surga bisa berjumpa dengan dunia. Itu adalah aku. Karena surga itu adalah sosok pribadi Yesus. 4, dia bilang seperti ini. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan, hidup yang kekal. Again, ini simbol Taman Eden. Di dalam Taman Eden, ada air, ada sungai yang mengalir. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus lagi ngomong apa sih? Aku ini air hidup. Aku ini bait Allah. Hari ini kamu akan berada dengan aku di Firdaus. Aku ini tangga yang menghubungkan antara surga dan bumi. Kalau menurut aku, itu karena konsep surga Yesus itu berbeda dengan konsep surga kita. Makanya kita bingung kalau kita baca Yesus di dalam firman Tuhan. Nah, kalau surga itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Allah, Yesus, sosok pribadi, di mana kita bisa disembuhkan dari setiap luka-luka kita. Berarti mungkin dosa itu bukan cuman sebuah perbuatan yang salah, tapi kalau menurut aku, dosa itu adalah sebuah keterlukaan di dalam jiwa kita yang perlu disembuhkan. Make sense gak? Kalau keselamatan itu adalah kita bukan cuma diangkat atau diambil dari api neraka, tetapi kita perlu disembuhkan. Seperti orang yang buta dalam Injil, seperti wanita yang penuh dengan pendarahan, seperti anak Yairus. Mungkin
kita juga punya keterlukaan atau kesakitan dalam jiwa kita, dalam hidup kita yang Yesus perlu jamah dan sembuhkan. Mungkin sakitnya kamu bukan sakit fisik, tapi sakit jiwa. Mungkin sakitnya kamu bukan sakit fisik, tapi sakit batin. Contohnya, waktu seorang bapak atau ibu melukai atau meneglect kehidupan kita. Kini kita punya yang namanya father wounds atau mother wounds dalam kehidupan kita. Orang dunia pun sekarang menyadari kalau ini adalah conversation yang in banget tentang father wounds, mother wounds. Kenapa kok aku tuh seperti ini? Karena mungkin orang tua aku tuh neglect, ada hal yang di-neglected, makanya aku merasa seperti ini. Yesus sudah mengajarkan ini dari dulu. Dia bilang bagaimana kita ditreat oleh orang tua kita itu, ada efeknya bagaimana kita memandang bapak kita. Itu adalah inti dari gereja kami di Amerika ini, dia namanya Abba Love, karena tujuan kita adalah dalam hidup ini adalah mengenal Bapa. Nah, Allah datang untuk menyelamatkan kita di dalam Yesus. Makanya nama Yesus sendiri itu adalah Allah yang menyelamatkan atau Yahweh menyelamatkan. Jesus itu artinya adalah God saves. Atau aku bisa bilang Yahweh menyembuhkan. Karena dia mati untuk segala sesuatu yang rusak di dalam hidup kita. Dan juga segala sesuatu yang rusak dalam dunia ini. Dosa itu ada 3 elemen ya. Dosa yang kita lakukan, dosa yang dilakukan terhadap kita, dan juga dosa yang dilakukan di sekitar kita. So, sin that we do, sin that is done to us, and sin that is done around us. Ini semua dosa. Dosa itu bukan cuma yang kita lakukan, tapi bisa dosa yang dilakukan terhadap kita. Efeknya adalah luka. Dan kalau nggak pernah disembuhkan, dosa itu punya kuasa yang mengikat kita. Bukan cuma dosa yang dilakukan terhadap kita, dosa yang dilakukan di sekitar kita. Itu menjadi environment yang kita hirup setiap hari. Ini adalah yang kita bilang sebagai dunia. Kosmos dalam bahasa Yunani. Dunia itu, banyak orang yang salah pengertian, kok katanya kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan bagian dari dunia ini. Gimana caranya ya? Apakah kita nggak boleh mengasihi dunia, tapi kita harus mengasihi orang-orang di dalam dunia yang terhilang. Jadi sebenarnya ada yang baik nggak sih di dalam dunia ini? Nah, itu karena kita tidak mengerti bahwa dunia yang dimaksud adalah budaya dunia, kosmos, atau dosa yang dilakukan di sekitar kita. Itulah yang harus kita benci. Tapi dunia sendiri, sebagai manusia yang ada di dalam dunia, Allah itu mengasihi. Dan ada hal-hal di dalam dunia itu yang adalah samaran-samaran dari Allah sendiri, yang adalah baik dan kudus dan indah, seperti mana Allah itu sendiri indah. Makanya dalam setiap kita mungkin ada hal yang mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan tentang Allah, tapi juga kita penuh dengan kebobrokan karena dosa itu ada di dalam kita, karena kejatuhan manusia. Jadi jelas ya, jadi Yesus itu di atas kayu salib itu dia mengambil semua dosa, sin that we do, sin that is done to us, sin that happens around us. Dia mengambil semua kekerasan yang ada dalam dunia ini. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan pembalasan. Ada orang yang berdosa terhadap kita, kita mau membalas dengan kekerasan. Tapi di kayu salib itu, Yesus itu mengambil, menyerap setiap kekerasan, setiap dosa. Dan dia tidak membalasnya dengan kekerasan. Tapi dari salib yang tersalur adalah kasih yang luar biasa. Inilah Injil atau kabar baik kerajaan Allah itu. Dan gue punya kabar yang satu lagi buat setiap teman-teman. Kita tidak bisa menyelamatkan atau menyembuhkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa. Semakin lama saya mengikuti Yesus, semakin saya yakin kalau ada bagian-bagian dalam kehidupan saya, kerinduan-kerinduan yang terdalam, bagian-bagian jiwa yang terdalam, yang saya nggak bisa rubah dengan kekuatan diri sendiri.
Kita bisa praktek disiplin-disiplin rohani. Kita bisa dengan penuh ketekunan, kemauan, willpower untuk bilang, Tuhan, saya mau hidup seperti ini. Willpower itu baik ya, tapi terbatas gitu. Willpower itu bisa lah. Oh ya, saya nggak boleh nih ngomong jorok. Mungkin bisa setengah hari. Kalau saya willpower biasanya jam 12 siang udah habis gitu. Pernah merasakan ya? Oh iya, dari jam 9 nih masih saat teduh sih masih bisa punya willpower. Tapi jam 12 biasanya udah habis. Nggak sabar lagi ngurusin anak. Aduh, jam 9 masih sabar. Seperti Yesus. 12 siang, ya setengah lah. Jam 4 sore, jam 5 sore udah selesai. Kenapa? Karena willpower itu baik, tapi dia nggak bisa menyembuhkan kerusakan-kerusakan terdalam dalam hidup kita. Karakter-karakter flaw yang begitu dalam, yang emang mungkin ada di dalam sistem saraf dalam tubuh saya, yang ada di dalam muscle memory dalam hidup saya. Jadi kalian bisa mengasihi Yesus atau mengerti Yesus dengan pemikiran kalian, tapi nggak bisa mengasihi Yesus dengan tubuh kalian. Karena dosa itu masuk di dalam tubuh yang terdalam. Ada seorang namanya Robert Mulholland yang punya menulis buku bahasa Inggris, namanya Invitation to a Journey. Buku yang sangat baik. I would recommend it kalau kalian mau membaca buku bahasa Inggris tentang perjalanan rohani. Dan dia membahas ada 4 lapisan dosa yang setiap pengikut Yesus harus hadapi dalam hidupnya. Yang pertama, dia bilang obvious sin, atau dosa yang jelas-jelas dosa gitu ya. Obvious sin ini contohnya dosa yang bahkan orang dunia pun nganggep ya itu sih parah sih. Memang itu sih dosa sih. Contohnya selingkuh gitu ya. Ada orang dunia yang mungkin tetap masih pegang-pegang sebuah nilai-nilai. Oh iya, kalau kamu selingkuh pacar, atau kamu selingkuh istri atau suami, itu sih dosa sih. Memang kamu tuh itu berdosa gitu ya. Nah, dosa lapisan pertama ini adalah dosa yang harus kita hadapi waktu kita bilang yes to Tuhan Yesus. Kita pasti dosa-dosa ini, ngomong jorok, hal-hal yang jelas-jelas kayaknya kelihatannya, oh iya bener nih, ini dosa. Itu mungkin yang pertama kali harus go itu adalah dosa-dosa ini. Tapi ada layer kedua yang disebut conscious sin. Conscious sin itu adalah dosa yang kita tahu salah, tapi kita tetap lakukan dengan penuh kesadaran. Ayo, ada yang mungkin punya conscious sin dalam hidupnya. Saya punya banyak conscious sin. Udah tahu nih, contohnya nonton Netflix gitu ya. Aduh, kayaknya nih show ini sebenarnya ada scene-scene yang mestinya nggak boleh sih. Gue tahu sih ini kayaknya nggak kudus, nggak seperti Yesus. Tapi dengan penuh kesadaran kita memilih, ya tapi kan semua orang kan ya masa sih nggak nonton, ntar kalau ada yang ngobrolin tentang ini gue nggak tahu nih film ini, ya udahlah, mana ada film yang nggak ada beginiannya, ya sudah gitu. Akhirnya hati nurani kita mati karena atau numb gitu ya, karena ya conscious ini. Nah, ini layer kedua. Kita harus hadapin dan kita harus bawa ini ke salib untuk kita bisa mati, bukan hanya kepada dosa-dosa yang jelas yang dianggap dunia sebagai dosa, tapi dosa yang secara penuh kesadaran kita tahu dan kita tetap lakukan. Nah, mungkin willpower masih ya menolong lah dari dua layer pertama ini. 2 layer selanjutnya, your willpower doesn't have any power to change this. Asalnya masih ada layer ketiga dan layer keempat. Layer ketiga adalah yang disebut dengan unconscious sin. Ini dosa yang ada dalam hidup kalian tanpa kesadaran dari diri kita sendiri. Ini dosa yang harus ikut komsel cukup lama. Sampai teman-teman komsel kalian atau komunitas kalian itu yang menunjukkan dalam hidup kalian, kamu tuh sebenarnya kasar loh. Kamu tuh sebenarnya punya masalah dengan hal ini loh. Mungkin ada seorang mentor atau pastor kalian atau diri kalian, akhirnya kalian sadar lewat kehidupan Roh Kudus membawa hal-hal ini dari arena atau ketidaksadaran kita, dibawa ke area sadaran kita, baru kita nyadar, oh ternyata itu aku orangnya suka penuh marah-marah ya.
Ternyata aku penuh dengan judgment. Ternyata aku tuh penuh dengan bitterness. Ternyata tuh aku tuh punya father wound, mother wound yang sangat dalam hidup aku, yang membuat aku tuh nggak bisa mengampuni. Aku tuh nggak bisa merasa dekat dengan Allah karena aku merasa Allah itu Bapa yang selalu jauh. Nah, ini hal-hal yang dengan mungkin lewat encounter camp atau kehidupan kita, masalah-masalah dalam kehidupan ini akhirnya membawa kita untuk bilang, aku tuh walaupun aku coba penuh tekun dengan disiplin-disiplin rohani, disiplin rohani itu baik ya, tapi tetap ingat yang menyembuhkan kita itu bukan ketekunan atau willpower kita. Karena hanya yang bisa menyembuhkan kita dalam layar ini adalah Yesus sendiri. Kita harus berjumpa dengan Yesus dan dia harus menyembuhkan kita dari dalam supaya kita bisa hidup bebas. Oke, udah 3 layer nih ya. Aduh, masih ada satu lagi. Kayaknya ikut Yesus itu penuh dengan kesembuhan yang harus seumur hidup kita alami. Bener gak sih? Mau leader kek, mau pendeta kek, kita tetap perlu disembuhkan. Yang terakhir, ini adalah yang Robert Mulholland sebut dengan trust structure. Struktur kepercayaan, atau ada orang lagi yang bilang program kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, atau ada orang-orang teman-teman reform mungkin panggil ini adalah berhala atau idols dalam hati kita. Kenapa disebut program kebahagiaan? Karena ini belum tentu, mungkin kita nggak sebut dosa bahkan. Ini mungkin hal-hal yang baik. Tapi ini adalah pelarian-pelarian dalam hidup kita waktu kita sedang suntuk, mengalami masalah, mengalami ketekanan-ketekanan hidup. Kita bukan lari kepada Allah atau kepada Yesus, tapi kita lari kepada hal yang baik ini. Bisa jadi hal ini adalah persahabatan. Bisa jadi ini pernikahan kita. Bisa jadi ini adalah entertainment. Mungkin drakor, ya kan? Cuman ini asumsi saya saja. Mungkin teman-teman nggak seperti itu. Cuman, waktu kita mengalami tekanan-tekanan hidup, kemanakah kita melarikan diri kita? Maka kita lari kepada Roh Kudus yang disebut sebagai our comforter. Kenapa sih kok kita nggak mengalami comfort dari Roh Kudus lagi? Ya mungkin karena kita punya comfort lain dari hal-hal baik dalam hidup kita. Dalam journey mengenal Yesus dan mengikut Yesus atau mengalami surga itu sendiri, kita harus sampai kepada layer yang terakhir ini. Di mana Allah itu sendiri menjadi comfort yang paling besar dalam hidup kita. Di mana struktur-struktur kepercayaan kita, program-program kebahagiaan dalam kita akhirnya menjadi kita dilepaskan dari sebuah ikatan-ikatan. Bahkan hal-hal yang baik. Kita perlu diselamatkan, dibebaskan dari hal-hal yang mengikat kita. Bukan hanya luka-luka kita, bahkan hal-hal yang menjadi fondasi-fondasi hidup kita. Oke. Nah, nangkep ya sampai sini? Surga itu adalah sosok pribadi Yesus sendiri. Nah, gimana caranya kita bisa mendatangkan surga di dalam kehidupan kita? Yang pertama, dari balik ke kitab Markus itu, kita belajar dari kisah wanita ini yang mengalami pendarahan, punya penyakit pendarahan. Kalau surga itu bisa dialami, Yesus itu, kesembuhan itu bisa dialami kalau kita desperate. Kita harus desperate. Kita harus putus asa. Injil Kerajaan Allah itu datang ke orang-orang yang desperate. Bukan orang-orang yang Kristen. Bukan orang-orang yang udah tahu. Bukan orang-orang yang mulai berdoa. Bahkan aku mau bilang kalau kunci kehidupan doa kamu, itu ada di dalam desperation kamu. Seberapa besar kamu putus asa? Masalahnya kita hidup di era di mana kita itu semakin jarang untuk bisa desperate. Coba bayangin kehidupan kamu. Kapan sih terakhir kamu desperate? Ya kan? Karena Gojek, karena kalau di Amerika Amazon Prime, karena smartphone kita. Kebanyakan waktu kita itu nggak desperate, kita itu in control. Benar nggak sih? Makanya kalau kita mau desperate lagi, kita harus dimuridkan
dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, untuk kita ada di dalam situasi-situasi di mana kita nggak bisa in control. Makanya Allah penuh dengan kemurahan hati dan penuh dengan grace, dia bawa kita di situasi-situasi di mana kalian itu desperate. Walaupun kalau kita lapar, kita tinggal pencet tombol, makanan datang. Bener kan? Pernah nonton Wall-E nggak? Film Pixar, film Disney, Wall-E. Ya, itu profetik sekali sih ya. Karena katanya kalau nanti kita nggak tinggal di bumi lagi, ini katanya Wall-E, kita semua hidupnya Benar. itu di kapal itu, terus kita duduk di semuanya gendut-gendut gitu kan ya, semuanya gemuk-gemuk, terus kita duduk di kayak apa sih, gerobak gitu kan, terus depannya itu ada screen, kita pencet-pencet aja, karena semuanya robot, ya kan? Mungkin kita belum nyampe situ, tapi kita hidup di depan screen ini yang memuridkan kita. Ini dia yang merubah pemikiran kita. Ini dia yang memberikan kita Injil-Injil kabar baik yang lain. Adalah ini dia. Jadi kalau ditanya, apa sih musuhnya hari-hari ini? Kalau menurut gue, itu bukan cuma sekedar pengajaran salah tentang seksualitas, pengajaran-pengajaran salah, doktrin-doktrin salah. Kalau menurut gue, hal yang paling memuridkan dan membentuk kita secara rohani hari ini adalah ini dia, dunia maya yang kita selalu habiskan waktu kita di sana. Karena memberi kita sense control. I'm in control over my life. So, Jesus, you can be my Lord over my life, but not in every aspect of my life. Dulu waktu di zaman crusade, ini adalah waktu era yang sangat gelap dalam kehidupan gereja ya. Karena gereja dan pemerintahan itu menjadi satu, dan di sana gereja bilang, kita harus perang melawan musuh-musuh gereja. Dan di situ mereka menganggap kalau kalian itu bukan orang Kristen dan tinggal di daerah di mana di Barat ini sendiri gitu ya, misalnya di Jerman, di Inggris, kita harus melawan musuh-musuh Kristen. Jadi akhirnya mereka mengambil prajurit-prajurit yang harus ditabiskan dan dibaptis dalam gereja seolah-olah untuk menjadi prajurit Kristus. Nah ini, gimana di dalam gereja kita bisa pakai istilah-istilah kekristenan, tapi kehidupannya jauh dari apa yang Yesus ajarkan. Dan di situ prajurit-prajurit ini dikirim untuk membunuh musuh-musuh gereja supaya mengkristenisasi setiap area-area yang menurut mereka ini adalah pagan, gitu ya, pagan. Nah, ada satu cerita, yaitu waktu kalau mereka mau jadi prajurit itu, mereka harus dibaptis. Dan waktu mereka dibaptis, mereka harus masuk dicelup, karena dalam baptisan itu kita berkata, aku udah nggak hidup lagi, tapi Yesus hidup sekarang melalui kehidupan aku. Lucunya, prajurit-prajurit ini akan mengangkat pedang yang mereka akan pakai untuk berperang. Waktu mereka baptis, dan mereka dibaptis, tapi pedangnya itu diangkat di atas air, seolah-olah berkata, Tuhan, ambil seluruh kehidupan aku, tapi bukan pedang aku dan kekerasan yang aku lakukan. Karena aku harus membasmi musuh-musuh aku. Bayangin, bisa ya kita nyampai seperti itu di dalam gereja. Mungkin teman-teman bilang, oh aku mah nggak punya pedang, aku kan nggak mau membunuh siapa-siapa, aku ini orang baik-baik. Mungkin bukan pedang yang kalian pegang di atas air baptisan itu. Tapi mungkin smartphone kalian, mungkin kredit card kalian, mungkin kalender kalian. Seolah-olah engkau mau berkata, Tuhan, aku kasih seluruh kehidupan aku, tapi jangan ambil, jangan sentuh yang satu ini. Orang yang desperate, itu adalah orang yang melepas kontrol. Jadi yang harus kita fight over adalah kontrol dalam hidup kita. Karena kita hidup di tengah pace yang sangat begitu cepat, begitu efisien,
dan penuh dengan kontrol. Dallas Willard, seorang pendeta, penulis, dan juga filosofi dari USC, dia berkata, musuh terbesar dari kehidupan rohani kita di zaman ini adalah hidup yang terburu-buru. Makanya kita harus membasmi setiap keterburu-buruan dari hidup kita. Kalau kita mau punya kehidupan rohani dalam hidup kita. Gimana mau doa? Kalau kita udah diprogram sama Instagram, sama social media, attention span kita begitu kecil. Itu bukan kamu loh. Itu benar-benar ada sebuah budaya dari dunia ini yang ingin membasmi kehidupan rohani kita. Again, I have an Instagram. Jangan ngerasa, oh nggak boleh ya, harus dihapus ya, harus enggak. Gue nggak anti TV, nggak anti Instagram, nggak anti apa-apa. I live in the middle of a city. I have 2 kids. I have a smartphone. It's okay. Tapi maksudnya gini, jangan jadi seperti sama dengan budaya dunia di sekitar kita. Kita harus lawan. Kita harus lawan kontrol, kita harus lawan keterburu-buruan, kita harus bisa membuat waktu, membuat space, supaya kita bisa mendengar Yesus lagi. Kedua, kalau kita mau mengalami surga dalam hidup kita, surga itu ada di tengah-tengah interupsi-interupsi di dalam hidup kita. Ya kan? Yesus lagi ada emergency, diinterupsi sama Bapa. Dia bisa menemukan kesembuhan, surga, keselamatan yang harus terjadi di tengah-tengah mereka. Karena dia bisa ngelihat, oh ini Bapa. Nah, kita kalau diinterupsi sama Allah, kadang-kadang kita marah kan. Tuhan, aku tuh udah punya schedule loh. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ya kan? Aku harus belajar, aku harus lakuin ini, aku harus lakuin ini. Diinterupsi. Lah, ban mobil kempes. Ya, kok macet? Ya, kok begini? Kelihatannya itu, kenapa sih ada interupsi dalam hidup kita? Aku mau merubah pemikiran kalian. Mungkin interupsi itu adalah cara Bapa untuk menyembuhkan kita. Cara Bapa untuk mengambil perhatian kita. Tapi untuk kita bisa menangkap interupsi-interupsi dalam hidup kita, kita harus melawan tadi keterburu-buruan itu. Karena Yesus itu jalannya pelan sekali. Mengikut Yesus itu akan lebih pelan dari apa yang kalian lakukan. Nggak kayak microwave. Masukin, taruh 30 detik, ting, selesai, keluar. Wah, jadi seperti Mother Teresa. Jadi seperti Rasul Paulus. Jadi seperti Pastor Martin. Ya, nggak tahu lah, siapa lah ya. Nggak ada yang microwave. Guys, hidup mengikuti Yesus itu pelan. Pelan sekali. Kesembuhan itu pelan sekali. Karena Yesus itu jalannya pelan. Ketiga, kalau kita mau menemukan surga, surga itu ada di kesaksian kita. Injil itu kuasanya adalah di kesaksian kita. Katanya kesaksian kita itu adalah nubuatan tentang Yesus, kata kitab Wahyu. Jadi kalau kita mau mengalami kesembuhan, melihat kesembuhan, bukan dalam diri kita aja, tapi di kehidupan orang-orang sekitar kita. Kesaksian kita, bagaimana kita berjalan dengan Allah, walaupun itu pelan. Itu adalah surga. Itu adalah keselamatan buat orang lain. Tapi untuk melakukan itu, kita harus fight against people pleasing. Ini ngomong dari kehidupan pribadi, pergumulan pribadi sih. Karena kita itu selalu punya tendensi untuk mau menyenangkan orang lain, manusia, bukan Tuhan. Semakin kita hidup seperti itu, budaya kita itu sekarang ya seperti itu kan. Udah, pokoknya ikut aja lah. Ya, nggak usah ngomong tentang Yesus, Allah, Tuhan. Sama lah semuanya. Seolah-olah Injil Kerajaan Allah itu nggak punya kuasa untuk merubah hidup dan pemikiran seseorang. Kita harus yakin bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan. Otoritas kita bukan datang dari berapa pinter, seberapa lama, seberapa banyak teaching kita,
seberapa lama kita udah jadi orang Kristen. Otoritas pengikut Yesus itu datang dari sini. Ini Kisah Rasul 4 ayat 13. Gue seneng bahasa Inggrisnya. Waktu Petrus dan Yohanes ditangkap sama pembesar-pembesar di kota mereka. Firman Tuhannya ini verse yang sangat short tapi luar biasa. Bahasa Inggrisnya bilang gini, when they saw the courage of Peter and John, they realized that they were unschooled, gak punya education, ordinary men, orang yang biasa-biasa aja. But they were astonished. Mereka amazed. Karena mereka sadar bahwa orang-orang ini pernah berada bersama Yesus. Yang dunia butuhkan bukan orang yang pintar, orang yang luar biasa, orang yang gifted, tapi adalah pribadi-pribadi yang spend time sama Yesus. Itu yang akan dunia temukan dalam hidup kita kalau kita menyentuh surga. Jadi sekali lagi, kita bisa mendatangkan surga ke dalam dunia, kita butuh desperation. Ya, apalagi? Kita butuh interruption. Dan yang terakhir, kita butuh witness yang luar biasa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa pandangan kami akan surga berbeda, Tuhan. Dengan apa yang Engkau kabarkan. Engkaulah realiti surga yang sesungguhnya. Tuhan, buka mata kami bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Itu ada kesembuhan yang harus terjadi setiap hari. Tuhan taruh kerinduan baru dalam hidup kami. Bahwa kami butuh disembuhkan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Ada hal-hal yang kami nggak bisa rubah dalam hidup kami. Banyak hal-hal yang dalam jiwa kami yang kami nggak bisa sembuhkan. Kami mau taat, tapi seringkali kami merasa kami nggak bisa taat. Tapi hari ini Engkau mengabarkan kabar yang sungguh baik. Bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Hari ini aku berdoa, Tuhan, untuk teman-teman di BCC. Biar ada kerinduan baru. Biar ada desperation yang baru dari Engkau, Tuhan. Kalau tanpa Engkau, tanpa surga sendiri, kami nggak bisa. Buka mata kami akan interupsi-interupsi dalam hidup kami. Di mana Engkau mau menyelamatkan dan menyembuhkan hidup kami. Buka mata kami di mana kami terburu-buru. Tuhan, buat hidup kami lebih pelan lagi. Supaya kami bisa berjalan dan mendengar suara-Mu. Tuhan, bawa kami tidak malu akan kesaksian-kesaksian yang udah ada dalam hidup kami. Janji-janji yang Kau udah berikan. Mujizat-mujizat yang udah Engkau lakukan. Biar kami menjadi saksi-Mu. Bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi untuk punya kerinduan baru untuk menyenangkan Kau. Aku berdoa, Tuhan, biar surga hari ini menyentuh kehidupan setiap kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Bersyukur buat kebaikan. Kami mau taat, Tuhan, dengan firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Kami menerima firman-Mu. Amin. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk
tentang bisnis. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, counseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!